Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu semuanya. Yang saya hormati Bu Leni sebagai Kepala TK dan Wanita Kami Guru 1, Bu Mika, Bu Cindy. Pada kesempatan pada hari ini kita kembali lagi pada acara kombel kita, yaitu Komunitas Belajar Sekolah Bergizi ya, yang dalam rangka merancang pembelajaran berbasis project dengan komunitas belajar sekolah. Kali ini pada kesempatan ini saya mengambil judul bowling bokas, yaitu bowling dari botol dan kertas bekas. Jadi saya mau memanfaatkan barang-barang yang mungkin tidak berharga, maksudnya tidak bisa dipakai lagi, akan saya gunakan dalam pembelajaran. Latar belakang dari program bowling bokas ini yang pertama adalah pentingnya pendidikan gerak pada anak usia dini, terutama anak TK, yaitu dalam rangka menstimulasi perkembangan fisik, kognitif, dan sosial emosional. Jadi melalui kegiatan gerak, anak-anak tidak hanya melatih koordinasi otot dan keseimbangan tubuh, tapi juga mengembangkan kemampuan koordinasi mata, tangan, serta meningkatkan konsentrasi serta kepercayaan diri. Yang kedua yaitu bowling ini saya buat karena kita hanya mempunyai hanya satu aja yang punya di sekolahan bowling ini. Jadi saat anak-anak bermain, anak-anak yang lainnya terpaksa harus menunggu temannya yang bermain. Jadi saya pikir kalau kita melaksanakan pembelajaran, jangan sampai anak itu yang satunya bermain, yang satunya harus menunggu terlalu lama. Jadi saya ingin membuat bowling ini karena salah satunya adalah itu tadi. Kemudian dari bowling bokas ini kita juga bisa memanfaatkan botol dan kertas yang sudah tidak terpakai sebagai media bermain yang menarik dan juga menyenangkan bagi anak. Kemudian untuk tujuan program bowling bokas yang pertama adalah meningkatkan perkembangan motorik kasar. Karena di dalam bermain bowling ini nanti anak-anak bisa melatih kekuatan otot lengan dan bahu saat mendorong bola bowling. Kemudian meningkatkan koordinasi mata tangan saat membidik ke sasarannya dan melatih keseimbangan tubuh saat berdiri dan mengayunkan bola. Yang kedua adalah meningkatkan perkembangan kognitif. Dalam bermain ini, anak-anak nanti berlatih untuk mengembangkan kemampuan berpikir spasial, yaitu saat mengatur posisi botol bowling, kemudian memahami konsep jarak dan bagaimana anak-anak bisa melempar bola sesuai dengan pin bowling tadi. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan memecahkan masalah sederhana, yaitu bagaimana cara agar semua botol tadi bisa jatuh. Yang ketiga adalah tujuannya meningkatkan perkembangan sosial emosional. Karena dalam bermain bowling tidak mungkin anak bermain sendiri ya. Anak-anak bermain bekerja sama dengan teman. Kemudian di dalam bermain ini anak-anak juga dikembangkan di mana rasa untuk menunggu giliran, rasa kepercayaan dirinya, sehingga bagaimana saat bermain bisa menjatuhkan semuanya itu biasanya bisa menambah rasa percaya diri pada anak. Kemudian tujuan yang keempat adalah meningkatkan kreativitas. Ya, dalam membuat bowling bokas ini karena memanfaatkan botol dan kertas yang sudah tidak terpakai tadi, bagaimana menciptakan peralatan bowling tadi yang bisa menarik. Jadi di situ nanti ada kreativitas dari anak juga itu. Kemudian melatih keterampilan motorik halus, ya otomatis yaitu bagaimana anak-anak tadi menggunting atau menempel atau meremas kertas-kertas menjadi bola. Kemudian yaitu yang keenam adalah mempelajari konsep matematika sederhana, yaitu dalam bermain bowling nanti anak-anak juga belajar menghitung bagaimana pin bowlingnya yang jatuh berapa, jumlah pin bowlingnya berapa. Kemudian memperkenalkan konsep fisika sederhana, yaitu gaya dan gerak, dan mendidik tentang lingkungan, yaitu bagaimana anak-anak menghargai lingkungan, menghargai benda-benda yang sudah
tidak terpakai bisa dimanfaatkan lagi. Kemudian di sini ada capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama adalah capaian. Yang dilihat tadi capaian dari kegiatan program bowling bokas ini, yang pertama adalah untuk perkembangan fisik, yaitu meningkatkan kekuatan otot, koordinasi mata dan tangan, keseimbangan dan kelincahan. Yang kedua, perkembangan kognitif tadi, bagaimana memecahkan masalah. Kemudian perkembangan sosial emosional, bagaimana bisa bekerja sama, bagaimana saling menunggu giliran, dan pendidikan lingkungan, menumbuhkan kesadaran untuk mencintai lingkungan, memanfaatkan barang-barang bekas tadi, serta kreativitas, ya, membuat barang bekas yang tidak bisa terpakai digunakan menjadi seindah mungkin dan sebermanfaat mungkin. Kemudian langkah-langkah dalam program bowling bokas ini, yang pertama adalah perencanaan, yaitu mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah yang sudah kita lakukan adalah kita hanya mempunyai satu bowling saja yang untuk bermain. Yang kedua adalah penelitian. Dari penelitian ini saya melihat dari mana aset-aset yang bisa digunakan dalam membuat, gimana caranya kita nggak punya bowling bisa menciptakan bowling sendiri. Jadi saya memanfaatkan aset dari manusianya, aset dari fisik, aset dari sosial, maupun aset dari kebijakan. Kemudian pengembangan, kemudian saya mengembangkan gimana caranya kita nanti dari botol atau kertas bekas tadi digunakan untuk membuat bowling tadi. Implementasi yaitu membuat alat ajar berdasarkan solusi, jadi membuat bowling tadi, dan refleksi. Jadi nanti setelah bowling itu nanti dibuat dan digunakan, direfleksi kira-kira untuk kebaikannya. Ke depan apakah bowling itu tadi bisa bermanfaat, bisa menyenangkan buat anak apa tidak. Kemudian hasil yang diharapkan pada program bowling bokas ini yaitu pada anak, yaitu anak lebih aktif bergerak dan lebih melatih otot-otot besar, mengontrol gerakan, percaya diri, menghargai pentingnya menjaga lingkungan, serta lebih kreatif dan inovatif. Kemudian bagi guru untuk mengetahui minat dan kesulitan yang dialami anak, menyusun pembelajaran yang lebih efektif di masa depan. Jadi pembelajarannya bagi guru bisa menyusun pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian bagi sekolah yaitu terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan dan interaktif, meningkatkan partisipasi anak dalam kegiatan belajar, dan terbentuknya karakter anak yang mandiri, kreatif, dan menghargai lingkungan. Kemudian ini struktur program, mitra, dan komunitas belajar. Subjek yang saya diambil di sini adalah yang ditambahkan adalah anak kelompok B pada kegiatan kokurikuler untuk memperkuat kegiatan intra. Jadi ini nanti dimasukkan pada kegiatan kokurikuler. Kenapa kita ambil kelompok B? Karena kelompok B untuk keterampilan motoriknya kan sudah lebih terampil dari kelompok A. Kemudian untuk eksekusinya, waktu pelaksanaan pembuatan ini kurang lebih selama 2 minggu untuk pembuatannya. Untuk pelaksanaan bermain bowlingnya nanti kita laksanakan di setiap Rabu, yaitu kita setiap Rabu kan olahraga dan kita siapkan untuk Rabu olahraga. Dan keterhubungannya dari program bowling ini, kita memanfaatkan aset yang tadi sudah saya jelaskan, dari aset manusia, aset sosial, dan aset politik. Semua bisa berkolaborasi dalam membuat program bowling bokas ini. Kemudian kapasitas yang dimiliki yaitu kapasitas fisik. Sebenarnya fisik kita yaitu terutama sarana prasarana ya, dari kita mempunyai halaman yang cukup luas yang bisa digunakan anak untuk bermain bowling. Kemudian sumber daya di sini memiliki sumber daya manusia yang bisa berpikir best thinking untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian untuk peserta didiknya mampu bekerja sama karena mereka ada satu aset yang bergerak
dalam kegiatan program bowling Bokas ini, jadi kita memerlukan kapasitas fisik, sumber daya yang kita pakai, dan peserta didik terutama yang terlibat dalam kegiatan pendidikan. Jadi kita melibatkan anak secara langsung dalam program ini, dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasinya kita libatkan. Nah, rencana evaluasi, untuk evaluasi dilaksanakan 1 bulan setelah kegiatan laksana. Jadi nanti setelah kegiatan ini dilaksanakan, mulai dari anak membuat selesai sampai bermain, kita adakan evaluasi. Jadi kita tunggu 1 bulan, kemudian kita evaluasi apakah program ini, kegiatan ini merupakan kegiatan yang bisa membuat atau menarik anak untuk belajar, bisa membuat pembelajaran yang berpihak pada anak. Kemudian rencana teknik evaluasinya kita adakan dengan observasi dan wawancara. Jangan kita buat rubrik-rubrik observasi dan wawancara secara langsung pada anak. Dan setelah evaluasi dilakukan melakukan perbaikan atas program yang dilaksanakan. Kemudian tantangan, ya ini dalam setiap program kita pasti punya ada tantangan. Jadi kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi dalam program bowling Bokas ini, yang pertama adalah tantangan dalam persiapan dan pembuatan. Yang pertama adalah ketersediaan bahan. Botol bekas yang membutuhkan jumlah yang cukup untuk membuat pin bowling yang stabil. Jadi mungkin nanti walaupun ada berbagai macam botol, mungkin ada kriteria botol, kita harus memilih botol yang kira-kira sesuai yang bisa digunakan untuk pin bowling. Kemudian kertas bekas, nah harus kertas bekas itu harus bisa kuat, bisa dibentuk sebagai seperti bola. Kita harus menentukan kertasnya seperti apa dan tidak mudah hancur. Jadi kertas itu bisa mudah untuk diremas untuk anak, bisa dibuat untuk seperti bola, buat lingkarannya itu, dan tidak mudah hancurnya, itu tidak mudah, nggak lembek itu loh. Jadi itu yang untuk ketersediaan bahan. Untuk desainnya, keseragaman, membuat botol-botol itu menjadi seragam, karena kita tahu pin bowling itu kan bentuknya sama, seragam. Jadi gimana caranya walaupun itu nanti yang dibuat anak, gimana bisa bentuknya itu sama, beratnya sama, agar untuk permainan itu kan lebih nyaman ya. Untuk kestabilan, jadi bola bowling ya, untuk kestabilan bola bowling, karena dalam membuat bola nanti gimana bola itu kan harusnya, kalau bola bowling kan lebih keras ya. Jadi kita membuat bola kertas itu tadi bagaimana caranya biar bola itu tadi jika dilempar dia juga bisa menjatuhkan pin bowling tadi. Itu yang menjadi kemungkinan tantangan yang kita hadapi. Kemudian tantangan dalam pelaksanaan. Yang pertama perhatian anak, karena kita kelompok anak TK ya, kelompok B, walaupun sudah kelompok B tetap permasalahan kita adalah perhatian anak. Jadi konsentrasi, jadi anak itu kan sulit untuk berkonsentrasi untuk waktu yang lebih lama. Dan kesabaran, biasanya anak-anak itu kadang kalau dikasih tugas bagaimana dia mudah sekali menyerah. Ada yang senang karena sudah melaksanakan, tapi ada yang gampang, yang mudah menyerah. Itu yang merupakan tantangan kita dari perhatian anak. Kemudian tantangan dalam keterampilan motorik, yang pertama adalah koordinasi, karena tidak semua anak memiliki koordinasi yang baik untuk menggulung atau meremas kertas dengan baik. Jadi kadang tuh anak yang remasnya tidak kuat, ada yang itu menjadi permasalahan. Kemudian kekuatan, ya kekuatan nanti waktu kita bermain, kekuatannya anak waktu melempar, karena kita kan bola terbuat dari kertas bukan dari bola, itu kekuatan anak yang melempar nanti mempengaruhi bagaimana bola itu tadi membunyi. Kemudian keterbatasan ruang, ya kita luas area kita membutuhkan, kita alhamdulillah tadi sudah punya ruang yang bisa digunakan untuk bermain.
Hanya saja kita terkendala pada permukaan lantainya kan harus rata dan licin agar bola tidak menggelinding. Jadi kalau kita halaman kita karena kita ada pagar, nanti kita harus bisa mengkondisikan bagaimana bola yang kita buat dari kertas tadi bisa menggelinding dengan baik. Mungkin itu tadi yang saya sampaikan. Mungkin dari sini tadi ada pertanyaan. Mungkin Wika, mohon maaf, mohon dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan asset based thinking dalam program Bowling Focus yang sudah Nina sampaikan tadi. Iya. Aset based memang kita kan harus berpikir aset based, kita berpikir kelebihan yang kita punya dalam suatu program apapun. Kita harus memikirkan, kalau dulu kita nggak punya ini. Nah, sekarang kita mindset kita, cara berpikir kita harus kita rubah. Apa yang kita punyai yang bisa kita gunakan. Makanya dalam Bowling Focus tadi, sekali berpikirnya asset based thinking tadi gini. Memang kita hanya punya satu bola bowling gitu. Tapi murid kita kan juga lumayan banyak ya untuk bermain, anak-anak menunggu. Makanya itu kita bisa mensiasati membuat daripada membeli kan harganya lebih mahal. Iya. Makanya kita membuat bowling tadi saya memakai aset based thinking. Kita pasalkan aset yang pertama adalah aset manusia. Maksudnya aset manusia kan kita punya kuliah, kita punya peserta didik, kita punya orang tua murid, ya itu yang kita manfaatkan. Yang kita manfaatkan dalam Bowling Focus tadi, kita memanfaatkan aset manusia, di mana guru bisa menciptakan kreativitas, membuat bola bowling ini kita yang manfaatkan. Kemudian dari peserta didiknya, jadi kita insya Allah peserta didik kalau kita ajak membuat itu dia mesti antusias, dia. Kemudian untuk aset orang tua, jadi orang tua juga kita libatkan di sini, karena nggak mungkin kan sekolahan kita yang menyediakan bolanya sendiri, kita menyediakan kertasnya sendiri. Ayo kita memanfaatkan bantuan dari aset tadi. Terus tadi aset selain aset manusia, kita aset fisik. Aset fisik yang kita manfaatkan yaitu kita punya halaman, kita punya sekolahan ini. Halaman itu yang kita gunakan untuk bermain lagi. Terus aset fisik sudah, tadi aset sosial. Kita kan sudah menjalin kerjasama yang baik. Jadi karena kita punya orang tua, karena kita sudah kerjasama yang baik, insya Allah orang tua juga mendukung semua program yang ada di sekolah. Dan aset tadi politik, ya kebijakan yang sudah dibuat, yang mengenai kartu olahraga, ada itu yang juga mendukung. Jadi apapun itu sekarang programnya kita harus berpikir apa yang kita punya yang kita manfaatkan. Jadi sehingga semua program itu nanti bisa berjalan. Mungkin itu ya sudah mengatakannya Iya. Apakah mau dijelaskan apakah itu mungkin agensi dan apakah dapat diterapkan untuk anak kita? Ya, jadi ada student ini ya, salah satu aset ya betul sebagai student agency. Jadi kita itu student agency, kita melibatkan peserta didik. Pembelajaran kita harus berpihak pada peserta didik. Jadi dari sini sebetulnya pembelajaran berpihak pada peserta didik, kita harus melihat suara, pilihan serta kepemilikan murid dalam setiap pembelajaran. Jadi dalam setiap apapun kegiatannya itu kita bisa bertanya pada peserta kita. Ini kemarin kayak program Bowling Focus ini kita bertanya, kira-kira ke anak-anak gimana ya? Ini kita punya bowlingnya satu. Semua bowling itu bentuknya seperti apa? Bola seperti apa? Semua kita buat bisa nggak? Kita tanya dulu ke anak. Ya, kita anak untuk mengutarakan pendapatnya. Kita minta pendapat dari anak. Jadi kita tidak menentukan sendiri. Hari ini harus ini. Tapi kita membuat anak untuk bisa berpendapat. Kemudian pilihan
dalam setiap kegiatan. Jadi kita juga harus memberikan pilihan-pilihan, ya. Dan mungkin hari ini kegiatannya ada yang menggambar, mewarnai, ya kan? Anak pilih dulu, dia pengen kegiatannya apa, gitu. Dalam kegiatan bowling bokas ini juga ada pilihan. Jadi anak-anak nanti tim bowlingnya pengennya dibuatnya bentuknya seperti apa, hiasannya seperti apa, biar seragam bagaimana, itu anak yang menentukan pilihannya. Kita hanya memberikan gambaran saja, jadi kita tidak menentukan nanti bentuknya seperti ini ya, terbuatnya seperti ini, tidak. Jadi dan akhirnya menumbuhkan kepemilikan, ownership pada diri anak tadi. Jadi anak merasa karena kepemilikan dia terlibat tadi, dia belajar menyenangkan dari kegiatan tadi, menyenangkan dan bermakna bagi anak. Jadi seumpama anak ditanya, maksudnya bermakna, anak tahu, oh ini buatnya begini, caranya begini, anak bisa menjelaskan. Jadi insya Allah kalau kita mau belajar ini memang hal baru, ya kita harus pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kita harus melihat suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik dalam setiap pembelajaran. Insya Allah mulai dari TK pun kita bisa dalam kegiatan apapun. Mungkin itu Bu Wika. Terima kasih Wika. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang bertanya lagi? Ya. Semoga program ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Kita semua saling mengisi, saling bekerja sama bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih dukungannya, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin paparan saya tentang bowling bokas cukup sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.